alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pada hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita libur secara nasional dan juga bertepatan dengan Isra Mi'raj. Izinkan hari ini saya untuk berbagi kembali sebuah kisah-kisah yang berhubungan tentang membangun generasi yang kuat. Karena memang di surat An-Nisa ayat 9 ada sebuah perintah supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Isra Mi'raj, pesan utama dari peristiwa besar ini adalah adanya perintah sholat. Mungkin sedikit mengingatkan, perintah sholat ini sendiri hadir bukan di tahun pertama kenabian, melainkan di tahun ke-10 kenabian. Artinya setelah 10 tahun Nabi Muhammad menjadi Rasul, baru turun perintah sholat. Seperti sholat seperti hari ini maksudnya. Tetap ada perintah sholat atau zikir mengingat Allah, tentu dengan syariat atau fikih yang berbeda dengan yang kita lakukan saat ini. Artinya selama 10 tahun terakhir, selama 10 tahun sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tentu kita pelajari apa yang dilakukan atau ajaran apa atau pesan apa yang disampaikan sebelum sholat. Ternyata kalau kita perhatikan 10 tahun pertama atau 13 tahun pertama lebih tepatnya itu adalah ayat-ayat Makkiyah, di mana ayat-ayat Makkiyah ini adalah ayat atau surat yang diturunkan di Mekah. Sementara di tahun ke-13 setelah Nabi hijrah sampai Nabi Muhammad meninggal, itu disebut surat Madaniyah, di mana ada perbedaan karakter yang mendasar dari ayat-ayat ini adalah di 10 tahun pertama atau 13 tahun pertama itu pesan-pesan keimanan sangat kuat. Ya, di mana pesan-pesan keimanan ketauhidan yang sangat kuat. Kemudian juga pesan-pesan tentang mengingat hari akhir. Kemudian juga ajakan dakwah. Karena memang pada masa itu, masa awal-awal perjuangan Nabi Muhammad untuk mengembalikan atau mengajarkan ajaran Islam. Sebenarnya Islam sudah dari awal manusia pertama Nabi Adam itu sudah Islam. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa Islam itu sejak Nabi Muhammad. Agama tauhid itu dari dulu. Cuman karena terdistorsi, terganggu dengan ajaran-ajaran lain, sehingga Nabi Muhammad memurnikan kembali ajaran tauhid dan menyempurnakan sebagai syariat yang kita bawa sampai akhir zaman. Nah, kembali kepada pesan dari sholat. Sholat ini adalah sebenarnya kalau kita lihat banyak dalil-dalil sholat untuk umat sendiri adalah sholat itu adalah tiang agama. Nah, namun untuk secara pribadi di surat Al-Ankabut ayat 45 kalau nggak salah ayat 45 ya. Betul. Sesungguhnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di mana sholat itu sebenarnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada perbedaan antara keji dan mungkar. Keji itu dampaknya buat diri sendiri, mungkar itu dampaknya buat masyarakat. Jadi ketika orang sholat namun dia masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, artinya itu berdampak buat dirinya dan berdampak buat masyarakat. Nah, apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan masyarakat ketika orang sholat tapi masih perbuatan keji dan mungkar? Berarti ada yang salah dengan kualitas dan kuantitas sholatnya. Kenapa saya sebutkan kuantitas dan kualitas? Kuantitas artinya disiplin atau keberlanjutan dari sholatnya. Kadang-kadang, wah itu dia sholat. Ya belum tentu dia sholat selama 5 waktu. Jangan-jangan dia sholatnya ketika dia bersama atasan atau ketika di hari lebaran saja misalkan. Atau ketika tarawih saja. Sebentar lagi bulan Ramadan gitu ya. Apakah keberlanjutan sholatnya secara kuantitasnya betul apa tidak? Kemudian yang kedua adalah kualitas. Kualitas bagaimana kualitas ibadahnya? Nah, kalau kita kaitkan dengan membangun generasi yang kuat, lawan generasi yang kuat adalah generasi yang lemah. Generasi yang lemah adalah kualitas di mana kualitas mentalnya begitu gampangnya jatuh, begitu gampangnya untuk menyerah, begitu gampangnya untuk terpengaruh oleh hal-hal buruk gitu ya.
Kalau bahasa anak sekarang sedikit-dikit healing gitu ya. Gampang stres, gampang galau gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ibadah sholat, ada nggak kira-kira kaitannya? Tentu saja ada. Kalau kita kembali pada kisah Nabi Muhammad tadi, pada tahun ke-10 Hijriah, itu adalah tahun di mana tahun kesedihannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada masa itu Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang yang beliau sangat sayangi, yaitu paman beliau dan istri beliau. Nabi Muhammad kalau dikatakan saat itu, ya mungkin kalau bahasa anak sekarang galau, sedih. Ya wajar, sebagai bagaimanapun Nabi Muhammad tetap seorang manusia biasa yang merasakan sedih. Nah, Isra Mi'raj adalah perjalanan di mana Nabi Muhammad mendapatkan pesan untuk obat kepedihan tadi. Obat kepedihan tersebut dibawa bukan hanya untuk beliau, tapi juga dibawa untuk umatnya, yaitu sholat. Jadi jelas sekali bahwa sholat itu juga memang obat kegalauan gitu, obat sedih. Kenapa? Kalau kita sadari secara penghilang rasa sedih atau penghilang galau, penghilang sakit. Kalau di teori kesehatan itu kadang kita sakit, tapi kita dikasih obat penghilang rasa sakit, bukan penghilang sakit. Karena mungkin rasa sakitnya sudah tidak tertahankan, sehingga kadang-kadang kita butuh obat penghilang rasa sakit. Nah, saya ulangi lagi, obat penghilang rasa sakit, bukan penghilang sakitnya. Contoh, kalau kita sakit gigi, kadang-kadang kita minum Ponstan atau mungkin Neuralgin dan lain-lain gitu. Apakah sakitnya hilang? Mungkin belum tentu. Tapi rasa sakitnya sudah bisa dihilangkan dengan cepat. Kenapa? Karena penghilang rasa sakit itu artinya biasanya mengalihkan rasa sakit, mengalihkan fokus. Nah, sama hal ya ketika penyakit mental atau penyakit jiwa. Jadi penyakit mental atau jiwa ini jangan kita anggap sebagai penyakit orang gila saja. Tapi kesedihan, jadi menurut referensi teori psikologi dari seorang namanya Dr. Ted James, sumber kegalauan terbesar atau mental terbesar itu ada 4. Yang pertama rasa sedih, rasa marah, sadness, kesedihan, rasa bersalah, guilty, dan rasa, maaf saya lupa satu lagi. Intinya ada 4 teori, 4 rasa marah ini yang membuat orang level stresnya sangat tinggi. Nah, solusinya sebenarnya adalah ketika orang mengalihkan perhatiannya, maka rasa sakit itu akan hilang. Maksudnya gimana? Kenapa kita merasakan rasa galau, sakit, atau sedih? Karena kita fokus perhatian kita pada rasa sedih tersebut. Kita fokus pada kesedihan atau kecemasan. Ya, satu lagi kecemasan. Ya, kita fokus pada kecemasan. Misal besok mau ujian atau besok mau ada acara besar, maka kita otomatis cemas. Wajar nggak? Wajar sekali. Namanya juga manusia. Nah, yang kita lakukan adalah dengan mengalihkan pusat perhatian kecemasan tadi kepada hal lain. Nah, kalau teori psikologi itu hanya dialihkan pada hal lain itu di sesama levelnya. Misalkan kalau sakitnya di depan dialihkan ke hal yang lain. Itu cara kerja obat, konon katanya obat penghilang rasa sakit itu bekerjanya pada syaraf. Nah, namun ternyata sholat itu mengalihkan rasa perhatian tadi, rasa sakit, rasa galau tadi, perhatiannya dialihkan kepada Allah. Maksudnya gimana? Contoh, kita kecewa dengan misalkan anak kita, kita kecewa dengan pekerjaan kita. Artinya kita fokus pada pekerjaan atau anak atau bisnis kita. Nah, ketika kita sholat, perhatian kita alihkan, kita kembalikan fokusnya kepada Allah. Dimulai dengan Allahu Akbar. Kita sadari artinya bahwa Allah Maha Besar, bahwa pusat perhatian terbesar adalah Allah, pusat kekuatan terbesar adalah Allah. Ketika kita menyadari meningkatkan kualitas sholat kita dengan memahami artinya, maka insya Allah rasa tersebut juga mulai teralihkan. Ketika kita tambahkan makna bahwa Allah Maha Besar, artinya tidak ada masalah yang lebih besar dan tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Allah. Insya Allah perhatiannya mulai beralih, karena perhatiannya dari masalah beralih ke Allah. Kemudian kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kita menyadari bahwa Allah lah yang Maha Pengasih, Allah lah yang Maha Penyayang, perhatian kita juga akan semakin berbeda, semakin dalam bahwa Allah yang memberikan semuanya.
Bahkan diteruskan sampai akhir, sampai ihdinas syiratal mustaqim, atau iya sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Dan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mungkin kalau kita baca di salah satu ayat Quran bagaimana beberapa doa Nabi itu dikabulkan, salah satu yang paling jelas riwayatnya adalah doa Nabi Zakaria. Kalau kita baca lagi di tafsirnya, Nabi Zakaria doanya dikabulkan sebelum sholatnya selesai. Ya, sebelum sholatnya selesai, saat Nabi Zakaria masih berdiri. Jadi kalau di tafsirnya itu Nabi Zakaria masih berdiri dan kemudian dikasih jawaban, karena waktu itu Nabi Zakaria galau, sedih, karena siapa yang akan melanjutkan dakwah beliau, karena beliau tidak punya anak waktu itu. Kemudian ketika itu jawabnya seketika dijawab ketika Nabi Zakaria sedang sholat, sedang masih dalam keadaan berdiri. Nah, artinya kalau kita balik hanya dari Allahu Akbar sampai Al-Fatihah, sebenarnya itu sudah menjadi proses healing yang luar biasa. Kenapa? Karena 1 sampai 4 ayat 1 dari Bismillah sampai Maliki dari Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu sebenarnya bentuk pujian dan pengakuan kita kepada Allah. Yang keempat, pengakuan yang lebih kuat bahwa hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Artinya kita menyerahkan diri kita benar-benar hanya kepada Allah. Jadi perhatian kita yang tadi pada usaha kita, karena besok mau ujian, karena kita pengen anak kita patuh misalkan, perhatiannya pada kekuatan kita untuk mengajarkan anak, kita pengen bisnis kita besok berhasil tendernya, perhatian kita pada fokus pada tenaga, kepintaran kita, tim kita, maka fokus kita langsung beralih pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga akhirnya dilanjutkan dengan meminta pertolongan. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa kata Allah? Ya, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, baru pada level sampai Al-Fatihah saja sebenarnya itu udah proses healing yang luar biasa. Belum lagi ketika ruku. Ya. Misalkan ketika yang biasa baca Subhana Rabbiyal Azimi. Azim artinya Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa. Artinya kita sudah mengembalikan bahwa yang punya kuasa cuma Engkau ya Allah. Gak ada kekuasaan lain, gak ada kekuatan lain selain Engkau. Yang paling tinggi, bahkan ketika kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, bahwa yang paling tinggi hanya Engkau ya Allah. Besok tender yang tinggi bukan PPK-nya gitu ya. Bukan siapa penguasanya, pemerintah, tapi hanya Engkau yang maha tinggi. Ketika kita mencoba untuk membawa semuanya masalah kita ke atas sajadah, maka insya Allah pertolongan Allah menjadi semakin dekat ya. Dan ketika ini menjadi sebuah kebiasaan yang kita coba lakukan, tentu saja ini ketika saya menyampaikan bukan berarti saya sudah sempurna, masih jauh dari sempurna. Justru untuk mengingatkan diri sendiri akan pentingnya sholat sebagai solusi kegalauan atau solusi permasalahan dalam hidup kita ya. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah sholat terutama, menjadi semakin bagus secara kualitasnya dan secara kuantitas juga insya Allah menjadi disiplin yang luar biasa. Karena apalagi sebentar lagi kita mendekati Ramadan, semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan, semoga ibadah sholat kita menjadi semakin baik dan tentu saja kita berkumpul kembali di akhirat kelak di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.